senantiasa akan diliputi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat kedzaliman, baik zalim kepada Allah dan zalim kepada manusia, baik kehinaan di dunia maupun kehinaan nanti di akhirat, kecuali mereka yang bisa menjaga hubungan Allah baik dan hubungan manusia baik. Maka dua perilaku ini harus tercermin dalam diri seorang muslim. Banyak mungkin di luar sana baik kepada Allah, rajin dia ibadah, Masya Allah, gak kalah dengan yang lainnya, bahkan luar biasa ibadahnya. Tapi ada sifat yang kurang dalam dirinya apa? Terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap kerabatnya, terhadap sahabat temannya, ini tidak perhatian, gak mau tahu, masa bodoh. Kalau bahasa kerennya itu apa? Cuek. Orang kalau cuek ini orang yang senantiasa mementingkan diri sendiri. Ini dalam Islam ini dicela betul. Nggak boleh. Islam mengajarkan harus menjaga hubungan baik kepada kerabat, saudara, teman dekat, tetangga, siapa. Terlebih lagi dia seorang muslim. Makanya di dalam hadis ini diterangkan bahwa siapapun orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, saudaranya muslim yang sakit, ini mendapat keutamaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis yang insyaallah mudah-mudahan mendapat limpahan taufik, hidayah, barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur sebanyak-banyaknya, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillah ini merupakan nikmat yang paling agung, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat iman dan Islam ini hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam semesta ini, yang dimana kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tercermin yang disampaikan oleh Allah kalau kita membaca Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-231. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Allah menyatakan di dalam kalimat ini wadhkuru ni'matallahi, hendaknya kalian senantiasa terus mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yang dimana Allah juga memberikan nikmat kepada kalian yang Allah turunkan, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada nikmat yang paling agung setelah Allah memberikan nikmat iman dan Islam, kecuali Allah juga memberikan nikmat pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah yang Allah bimbing kepada kita semuanya. Jadi kita bisa hadir di sini, kita bisa bermujalasah, kita bisa bersama-sama bermuajahah, bertatap muka, duduk bersama, kita bisa bermajelis ilmu. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali atas rahmat yang Allah berikan. Tidak lain kecuali atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dibimbing untuk bisa belajar Al-Quran dan Sunnah. Jadi nikmat yang luar biasa. Makanya nikmat ini perlu terus akan kita jaga. Nikmat ini akan kita ingat, nikmat ini harus kita
pertahankan sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau sudah diberikan nikmat tentang pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka tandanya itu adalah orang-orang yang beruntung, tandanya orang-orang yang bahagia, tandanya orang-orang yang dia akan selamat kehidupannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah inilah yang akan menghantarkan seseorang menuju surganya Allah. Dengan cara bagaimana? Belajar, ngaji, berilmu. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Sahih Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orang yang dia keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, mempelajari semua apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari ayat-ayatnya yang mulia, dan bagaimana membahas hadis-hadis Nabi tentang persoalan apapun dalam kehidupan di dunia ini, baik dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah keyakinan, dalam urusan akhlak, dalam urusan sosial muamalat, dalam urusan berkeluarga, munakahah, dalam urusan jual beli al-buyu, dalam urusan-urusan yang lain, bahkan sampai urusan bernegara pun di dalam hadis Nabi dijelaskan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka nikmat yang Allah berikan ini, maka hendaknya kita senantiasa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita tambah ilmu dan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tema kita yang insya Allah tetap membahas lanjutan daripada apa yang telah disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Dr. Fadl Ilahi Dhohir, di dalam kitabnya yaitu Fadlu Da'wati Ilallah. Di dalam kitab Fadlu Da'wati Ilallah, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Kemarin sudah kita mengkaji di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat, di antaranya adalah dalam hadis Nabi disebutkan ketika mereka tidur dalam kondisi bersuci, tidur dalam kondisi bersih, tidur dalam kondisi jauh dari hadas atau najis, dan tidur dalam kondisi betul-betul mengikuti pola contoh yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya. Maka tidur yang seperti ini bisa bernilai pahala. Tidur saja bisa bernilai pahala, apalagi urusan yang lain. Itu kalau tidurnya mengikuti pola contoh dari Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dalam hadis, man bata dhahiran bata fi syi'ri malak wa la yastaqid illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata dhahiran. Di dalam hadis Ibnu Hibban, hadis ini sahih dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala anhu, siapapun orang yang tidur dalam kondisi bersuci, dalam kondisi dia ini jauh dari najis atau hadas, maka selama dia mulai tidur sampai dia bangunnya itu senantiasa didoakan oleh malaikat. Bahkan malaikat pun juga ikut menemani di dalam selimutnya atau menemani tidur bersamanya. Dan senantiasa malaikat mendoakan dengan apa? Memohon ampunan agar orang yang tidur dalam kondisi suci senantiasa diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Ini merupakan keutamaan, fadilah dan keistimewaan, karomah, kemuliaan yang diberikan bagi orang-orang yang ketika mereka tidur mengikuti cara yang diberikan, dicontohkan oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang muslim ini dalam hidupnya senantiasa terus meneladani, mengikuti, mencontoh apapun yang telah diucapkan dan diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW agar hidupnya berkah, agar hidupnya betul-betul mulia, bukan hanya di dunia saja tapi juga nanti di akhirat kelak. Dan orang yang seperti ini nanti insya Allah akan bisa bersanding, bisa berkumpul, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di telaga Al-Kautsar, di telaga Al-Kautsar yang dijanjikan oleh Allah kepada nabinya dan juga umatnya yang akan memasukinya nanti pada hari kiamat. Semoga kita semua dengan izin Allah bisa dikumpulkan bersama beliau baginda kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita akan membahas yaitu poin yang selanjutnya, orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Fadil Ilahi Zahir di dalam kitab Fadlu Da'wati Ilallah, yaitu diantaranya adalah orang yang senantiasa dia menjenguk atau mendatangi saudaranya ketika sakit. Jadi ketika ada saudaranya sakit, itu dia senantiasa memperhatikan, berusaha untuk membantunya, berusaha untuk dia memperhatikannya dengan cara bagaimana? Menjenguknya, mendatanginya, mendoakannya, menghiburnya, memberikan sesuatu nasihat-nasihat yang bisa meningkatkan semangat hidupnya, menambah imannya, menambah amal ibadahnya bagi saudaranya yang sakit. Masya Allah, bagi seorang muslim itu pastinya dia memiliki rasa apa? Rasa perhatian, rasa kasih sayang, rasa cinta kepada saudara muslimnya. Bahkan tidak ada di dalam ajaran manapun kecuali di dalam ajaran Islam. Bahkan sampai urusan terkait dengan saudaranya yang sakit pun itu harus diperhatikan. Bahkan sampai meninggal dunia pun itu pun harus juga diperhatikan. Makanya disampaikan di dalam hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak bagi seorang muslim kepada saudara muslim lainnya itu ada 5. Jadi kewajiban seorang muslim dengan saudara muslim lainnya itu ada 5. Dalam hadis yang lain ada 6. Ada juga ada 7. Ini yang paling sedikit. Yang pertama adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Nah, ini kewajiban seorang muslim. Terlebih lagi kalau yang sakit ini adalah kerabatnya, saudaranya, keluarga dekatnya, sahabat-sahabat dekatnya. Ini kalau betul-betul diperhatikan, ini merupakan keistimewaan, kemuliaan seorang muslim yang bisa mengangkat derajatnya menjadi mulia dia. Karena apa? Karena memiliki akhlak yang mulia. Jadi menjenguk, mendatangi saudara yang sakit itu bagian daripada akhlak yang mulia. Dan ini bisa memperberat timbangan nanti pada hari kiamat. Karena sebagai seorang muslim dalam Islam ini bukan saja diajarkan bagaimana hanya ibadah kepada Allah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya membaca Quran, bukan hanya mendatangi majelis-majelis ilmu, tapi juga Islam mengajarkan agar seorang muslim itu punya sifat kasih sayang, kecintaan, perhatian
kepada saudaranya. Yang disebut bagaimana dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan hablum minan nas. Bagaimana bisa menunjukkan sikap yang baik kepada manusia, bukan baik saja kepada Allah, tapi juga baik kepada manusia. Ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka senantiasa akan diliputi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat kedzaliman, baik dolim kepada Allah dan dolim kepada manusia. Ini akan mendapatkan kehinaan, baik kehinaan di dunia maupun kehinaan nanti di akhirat, kecuali illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali mereka yang bisa menjaga hubungan Allah baik dan hubungan manusia baik. Maka dua perilaku ini harus tercermin dalam diri seorang muslim. Banyak mungkin di luar sana baik kepada Allah, rajin dia ibadah, Masya Allah, gak kalah dengan yang lainnya, bahkan luar biasa ibadahnya. Tapi ada sifat yang kurang dalam dirinya apa? Terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap kerabatnya, terhadap sahabat temannya, ini tidak perhatian, gak mau tahu, masa bodoh. Kalau bahasa kerennya itu apa? Cuek. Ya, orang kalau cuek ini orang yang senantiasa mementingkan diri sendiri. Ini dalam Islam ini dicela betul, gak boleh. Islam mengajarkan harus menjaga hubungan baik kepada kerabat, saudara, teman dekat, tetangga, siapapun. Terlebih lagi dia seorang muslim. Makanya di dalam hadis ini diterangkan bahwa siapapun orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, saudaranya muslim yang sakit, ini mendapat keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, kata Nabi SAW dijelaskan dalam hadis rawahu Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Thauban menjelaskan bahwa Nabi ini pernah menyampaikan dalam sabdanya, man ada maridan lam yajal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatil jannah? Qal janaha. Thauban menyatakan dalam hadis tersebut, ketika seorang muslim ini mendatangi saudaranya, menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dia senantiasa berada dalam khurfatul jannah. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Maka Nabi menjelaskan, yang dimaksud dengan khurfatul jannah adalah janaha, yaitu nanti di surga itu ada buah-buahan yang akan siap dipetik dan tidak akan pernah habis. Jadi ketika orang itu menjenguk saudaranya, maka dia berada dalam taman-taman surga yang penuh dengan pohon-pohon yang berbuah, yang saat itu dia akan mendapatkan buah-buahan yang banyak sekali nanti di surga. Apa yang dia inginkan pasti ada. Dan saat ketika dia menjenguk saudaranya, maka dia dinilai berada di dalam taman-taman surga yang di situ penuh dengan pohon-pohon yang berbuah. Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu dinilai oleh Allah, kata Nabi, sampai dia pulang. Dalam hadis yang lain, innal muslim da'a ada akhahul muslim lam yajal fi khurfatil jannah hatta yarji. Apabila seorang muslim kemudian dia ini mendengar ada saudaranya sakit, kemudian dia berusaha untuk mendatangi saudaranya yang sakit, menjenguk saudara yang sakit, maka dia berada di dalam khurfatul jannah. Maka dinilai dia berada dalam taman-taman surga yang penuh dengan buah-buahan sampai dia kembali pulang.
Jadi dalam dua hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang menjenguk saudara yang sedang sakit, maka dia berada dalam yaitu kebun-kebun di dalam surga yang penuh dengan buah-buahan. Dan itu terus menerus sampai dia pulang. Selama dalam perjalanan berangkat sampai pulang dicatat, oh ini sebagai orang yang akan menikmati buah-buahan di surga nanti. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan di dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW ini pernah bersabda. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar Nabi SAW itu bersabda, "Idza ada rajul akhul muslim masya fi khirafatil jannah hatta jalasa." Ketika seseorang muslim yang dia ini menjenguk mendatangi saudara muslimnya yang sedang sakit, masya fi khirafatil jannah hatta jalasa, maka seakan-akan dia sedang berjalan di taman-taman yang penuh dengan pohon-pohon yang berbuah, di dalam surga yang banyak buah-buahannya, sampai dia duduk. Faida jalasa, ketika dia sedang duduk, gharamatul rahmatu, maka ketika dia sedang duduk di samping saudara yang sedang sakit, maka Allah mencurahkan rahmat dengan begitu derasnya. Allah memberikan rahmatnya dan gak tanggung-tanggung. Itu orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah, orang yang dikasihi sama Allah, orang yang diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti di situ. Fa in kana gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yunsiya. Ketika orang menjenguk saudaranya di pagi hari. Pagi hari ini gudwatun, ini para ulama menafsirkan adalah mulai ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Dia berangkat menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ini gudwah. Ada sobah, ada gudwah. Kalau sobah ini waktu pagi yang sudah ada terik matahari. Kalau gudwah ini belum terbitnya matahari. Jadi pagi-pagi benar dia menjenguk saudara yang sedang sakit. Maka saat itu pula 70.000 malaikat, ingat, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat ini mereka berbondong-bondong menulis, mencatat kebaikan seorang hamba yang mendatangi menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dan bukan hanya itu saja, malaikat ini semuanya berjumlah 70.000 ini mendoakan. Jadi 70.000, nggak main-main Bapak Ibu, nggak hanya satu ya, nggak hanya 2, 3, 70.000 malaikat ini mendoakan kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, supaya diampuni oleh Allah, supaya dibersihkan dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat. Luar biasa para jamaah Bapak Ibu. Siapa yang nggak ingin ya? Jadi kalau sudah malaikat ini berbondong-bondong sampai jumlahnya 70.000 hanya mendoakan orang yang sedang menjenguk saudara yang sakit. Ini kan persoalan yang mungkin kalau orang bilang nggak penting. Banyak mereka mengabaikan, banyak mereka melalaikan. Mendengar saudara sedang sakit, paling besok sembuh. Jadi hal ini dianggap sesuatu yang tidak penting. Pada kesempatan yang harus diraih, keutamaan yang luar biasa, amalan yang paling agung, ini disia-siakan. Karena para jamaah Bapak Ibu, kadang orang seperti itu. Kalau mendengar saudara yang sakit ini, kadang-kadang itu besok mungkin sembuh. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Kemudian Nabi melanjutkan, wa in kana masa'an
shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih. Ketika dia menjenguk saudaranya di waktu sore. Sore ini masa ini waktu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini masa. Ya, jadi waktu sore. Masa ketika orang datang menjenguk saudaranya ketika waktu sore hari sebelum datangnya maghrib atau matahari terbenam, 70.000 malaikat pun ikut mendoakan. Malaikat-malaikat itu terus memintakan ampunan kepada Allah untuk seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Masya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Maka kalau kita kembali kepada hadis-hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan ini merupakan keutamaan dan keistimewaan bagi seorang hamba yang dia ini senantiasa peduli terhadap saudaranya. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim kita semua yang hadir di sini ini harus punya sifat, yaitu apa? Rasa peduli, rasa perhatian, rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, adanya sifat mahabbah dalam diri kita, adanya sifat rahmah, adanya juga sifat yaitu saling kita toleransi, memberikan apa yang terbaik bagi saudara kita. Tujuan kita menjenguk saudara kita ini bukan sekedar hanya kita bawa oleh-oleh gitu ya, yang paling enak apa kesukaan dia, bukan. Meskipun itu diantara supaya untuk menyenangkan. Yang paling penting diharapkan bagi saudara muslim yang sedang sakit ketika datang dijenguk oleh sahabat, oleh temannya. Kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, kerabat kita, keluarga kita yang sedang sakit. Yang paling utama adalah apa? Bagaimana supaya mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah. Mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Ini yang paling penting. Mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Supaya apa lagi? Supaya diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang paling sabar nanti pada hari kiamat, derajat yang paling tinggi. Itu yang diharapkan saudara kita yang sedang sakit. Masalah oleh-oleh, masalah nanti bawa sesuatu, itu sebagai tambahan saja. Mau dikasih uang, mau dikasih buah, mau dikasih jajan, mau dikasih makanan, itu sebagai tambahan. Yang diharapkan oleh saudara yang sedang sakit, saudara kita, apabila kita jenguk apa? Supaya dosa-dosanya itu berkurang, bahkan hilang. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi mengajarkan kepada kita setiap kita ini menjenguk saudara kita, jangan lupa kita doakan. Itu yang diharapkan oleh saudara kita yang sedang sakit. Doa yang harus kita panjatkan kepada Allah ketika melihat atau mendatangi saudara kita yang sedang sakit. Nabi mengajarkan dalam hadis Imam Bukhari, la ba'sa tahurun insyaallah. Sabar wahai saudaraku, tidak apa-apa. Penyakitmu, sakitmu ini akan bisa menjadi apa? Penebus kesalahan-kesalahanmu. Akan bisa menjadi kafarat, penghilang dosa-dosamu. Dan akan bisa mengangkat derajatmu. Dan akan menjadikan kamu menjadi orang yang mulia di hadapan Allah kalau kamu sabar. Ya Bapak Ibu, itu doa bisa membuat apa? Kemuliaan bagi yang sakit dan juga yang mendoakan menjadi orang yang bertambah mulia. Masya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu jangan dianggap remeh loh ya. Nah itu. Kalau sudah sekarat baru didatangi gitu ya. Jangan. Kalau kita mendengar ada saudara sakit, berusaha untuk dijenguk. Nah, kenapa?
untuk mendapatkan keutamaan yang luar biasa ini, untuk mendapatkan keistimewaan. Ini harus dibiasakan seperti ini. Bagi seorang muslim harus terbiasa seperti ini. Dan yang kedua, Nabi juga mengajarkan dalam doa bagi orang sedang sakit apa? As'alallahal azim rabbal arsyil azim. As'alullah rabbal arsyil azim ayashfiyak. Ya Allah, aku memohon kepadamu Rabbal arsyil azim, yang menguasai arsy yang maha agung, arsy yang besar. Semoga engkau sembuhkan dia ya Allah. Semoga engkau sembuhkan hambamu ini ya Allah. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada umatnya ketika menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Bisa ditambah banyak doa kalau kita mau belajar dalam doa-doa untuk meruqyah, mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Adhibil ba'sa rabban nas wasbi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiruka saqama. Pegang mana yang sakit, perutnya, kepalanya, kakinya, tangannya, dengan doa ini. Hilangkan penyakit ini ya Allah, penguasa alam semesta, penguasa manusia. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu ya Allah, yang dimana kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit bagi hamba ini. Angkat penyakitnya ya Allah. Nah itu. Atau juga bisa doa yang lain, membaca bismillah 7 kali, kemudian membaca a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Pegang mana yang sakitnya, baca bismillah 7 kali dan baca doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala apapun mara bahaya atau penyakit yang menimpa diriku dan juga mungkin orang yang sakit ini. Ini kalau untuk kita yang sakit, baca doa ini sendiri. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu hikmah. Ketika orang sedang sakit ini, harapannya supaya apa? Agar dia senantiasa mendapatkan doa, agar didoakan oleh saudaranya sehingga ampunan dan rahmat turun. Yang kedua, bagi orang yang mendatangi orang sedang sakit atau menjenguk saudara sedang sakit ini, memang tujuannya adalah untuk menenangkan hatinya, menghibur hatinya, supaya tidak kesepian. Maka datang saudaranya, begitu terhibur, kemudian bisa memberikan nasihat-nasihat, mengingatkan kematian, bahwa sakit itu bagian daripada tanda-tanda kematian seseorang. Maka bisa jadi Allah menghendaki, Allah mengangkat penyakitnya, maka akan dia sembuh. Kalau Allah tidak menghendaki, maka akan ditambah penyakitnya hingga sampai dia meninggal dunia. Sehingga apabila dia sabar dengan penyakitnya yang dideritanya, maka itu bagian daripada pahala yang akan didapatkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Karena apa? Kesabaran dia, akhirnya masuk surga dia. Jadi banyak orang nanti masuk surga karena sabar. Meskipun dalam ibadah dia itu adalah sederhana, tidak begitu hebat, tidak begitu banyak ibadahnya, tapi dia punya sifat sabar dalam segala apapun yang dia terima, ujian-ujian dari Allah. Ini bisa mengangkat derajatnya. Innama yafasabiruna bi ghairi hisab, ajrun bi ghairi hisab. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas. Itu kalau dia sabar, tidak mengeluh dengan penyakitnya, dinikmati penyakit. Alhamdulillah, penyakit saya ini kalau dibandingkan dengan saudara kita atau orang yang lain mungkin lebih ringan. Masya Allah. Jadi setiap kita sakit Bapak Ibu, selalu yang kita ingat itu apa? Ada orang yang lebih parah, lebih berat sakitnya daripada kita. Itu harus dalam pikiran kita. Kalau tidak, nanti kita mengeluh terus. Sakit sedikit mengeluh, sakit gigi mengeluh,
sakit vertigo, pusing mengeluh, sakit perut mengeluh, sakit encok, rematik mengeluh, ya, atau sakit-sakit panas, demam yang lainnya mengeluh. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita untuk bisa memahami tentang ilmu sakit. Ya, kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Nabi yang ditunjukkan kepada umatnya. Suatu ketika Nabi ini pernah menjenguk seorang pemuda. Seorang pemuda Yahudi ini sedang kondisinya sakit yang parah. Jelaskan dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana gulamun Yahudiyyun yakhdubu Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim. Dijelaskan dalam hadis ini, suatu hari Nabi ini memiliki seorang pemuda ini yang senantiasa setiap harinya membantu Nabi. Ya, jadi ini seorang pemuda Yahudi, seorang pemuda tapi suka membantu Nabi. Diperintah Nabi manut, nurut. Nah, apapun keperluan Nabi dia nuruti, diambilkan, diturutin, ditaati. Suatu hari pemuda ini nggak kelihatan, biasanya kelihatan. Maka Nabi mendengar bahwa pemuda ini sedang sakit keras. Maka saat itu pula Nabi langsung fa'atahu, mendatanginya, wa ya'udu, menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'si, kemudian duduk di samping kepala pemuda tadi. Faqala lahu aslim. Kemudian Nabi tadi memerintahkan kepada pemuda tadi. Setelah berbincang-bincang ya, otomatis sakit nopo panjenengan, ya, bagaimana kondisinya. Tapi saat itu pemuda ini memang dalam kondisi sakit yang keras, tapi masih bisa diajak untuk bicara, ya, masih bisa diajak untuk komunikasi. Makanya dalam hadis ini mengatakan setelah berbincang-bincang Nabi dengan sepatah dua kata yang diutarakan Nabi, maka terakhir Nabi mengatakan, wahai pemuda, aslim, mau nggak kamu masuk Islam? Islamlah. Terakhir setelah bincang-bincang, Nabi dengan kalimat yang lembut, santun, Nabi mengajak pemuda tadi apa? Aslim, masuk Islam. Falamma aslama fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendengar, ya, mengajak pemuda tadi aslim, maka pemuda tadi ini fanadhara ila abihi, melihat bapaknya. Di situ ada bapaknya, ya. Bapaknya juga masih Yahudi, ya. Kemudian bapaknya mengatakan, ketika melihat bapaknya, maka bapaknya mengatakan kepada putranya, anaknya tadi, apa? Ati Abul Qasim, ikuti apa kata Muhammad atau Abul Qasim. Jadi kalau orang Yahudi ini dia tidak menjuluki Nabi Muhammad, ya, tapi Abul Qasim, bapaknya Qasim. Jadi kalau bagi kalangan Yahudi ini, kalau Nabi ini terkenalnya dengan Abul Qasim. Jadi bapaknya Qasim, mereka tidak mau menjuluki Rasulullah, nggak mau. Jadi ate Abul Qasim, ikuti apa kata Abul Qasim, bapaknya Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian pemuda ini langsung bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi engkau adalah Muhammad utusan Allah. Ketika saat itu setelah dia bersyahadat, qadra ta'ala masya'a, Allah menakdirkan meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah aslama, dia berislam, bersyahadat, pemuda ini meninggal dunia. Fakharaja Nabi Muhammad SAW semuanya keluar. Kemudian Nabi keluar
dari rumah tersebut sambil wajah begitu senang. Kemudian Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang dimana Allah telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu luar biasanya para jamaah. Jadi Nabi langsung bergembira dan bertahmid kepada Allah, memuji Allah karena Allah telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Sebelum meninggal dunia, dia sempat bersyahadat. Ini sudah beramal belum pemuda ini? Belum kan? Belum sempat sholat, belum sempat puasa, apalagi kok ngaji seperti kita ini. Tapi apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ini. Jadi kalau ada orang yang dulunya kafir non muslim, kemudian dia dalam kondisi dia mungkin sakit, belum sakaratul maut, dia sakit, kemudian dia sempat bersyahadat dan yakin dalam lubuk hatinya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, Allah satu-satunya sesembahan yang disembah, maka dia masuk surga. Jadi kalau kita mengambil pelajaran di dalam hadis ini para jamaah Bapak Ibu, hadis Imam Bukhari ini, maka bagi orang yang melawat atau yang menjenguk, yang mendatangi saudara sakit ini, bukan sekedar hanya membawa oleh-oleh, tapi yang penting bagaimana menghibur, mengingatkan, menasehati dengan kebaikan-kebaikan. Selalu mengingatkan untuk ibadah kepada Allah, agar senantiasa menjaga sholatnya. Itu yang paling penting. Mengingatkan kehidupan akhirat, ya. Meskipun di sela-sela itu ada ya biasa kadang bercanda yang tidak berlebihan ya. Nah itu nggak ada masalah, yang penting menghibur, menyenangkan hatinya. Nah, itu timbul kasih sayang Bapak Ibu. Jadi orang sakit itu kalau dijenguk itu Masya Allah senang dia, wah senang sekali. Meskipun nggak bawa oleh-oleh. Tapi sudah melihat itu datang kehadiran itu sudah senang sekali. Itu menanamkan kegembiraan itu loh. Orang muslim itu seperti itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ya. Jadi itu pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana Nabi ternyata di samping juga dia ingin mengamalkan akhlak yang mulianya dengan menjenguk orang yang dia ini pada dasarnya adalah orang kafir Yahudi, tapi dengan sifat akhlak yang mulianya bisa menjadikan pemuda Yahudi masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia ini. Jadi Islam itu sudah mengajarkan toleransi ya seperti ini. Bagaimana kepada non muslim, kepada orang selain Islam, apalagi kepada saudaranya sendiri. Masya Allah, pahalanya besar. Satu, dia mendapatkan taman-taman yang ada buah-buahannya yang siap dipetik. Yang kedua, 70.000 malaikat mendoakannya sampai dia pulang. Itu kalau didasari ikhlas, hanya mencari ridha Allah, bukan karena pengen dipuji ya. Itu para jamaah Ibu. Itu keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang senantiasa menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Itu keutamaannya yang diperolehnya, yaitu para malaikat yang berjumlah 70.000 itu senantiasa mendoakannya sampai dia pulang. Jadi kalau ada saudara kita sakit ya, kalau seandainya kita punya waktu, sisihkan waktu kita ya, sebentar untuk menjenguk atau mendatangi saudara kita, dan kita bisa menghiburnya, kita bisa membuat senang dia, kita bisa mendoakannya, sekaligus kita bisa menasehatinya supaya senantiasa ingat kematian. Karena sakit itu bagian daripada kematian seorang hamba. Apakah Allah mengangkat penyakitnya, dia tetap akan sehat dan hidup, atau sebaliknya Allah akan menambah penyakitnya sehingga Allah tetapkan kematian atau ajalnya. Maka dari situlah pentingnya untuk saling menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Bagaimana hukum Islam tentang
yang saat ini marak tren adanya spirit idol, ya. Jadi ketika ada orang itu menyenangi boneka bayi yang dimana itu diyakini memiliki arwah, ya. Jadi luar biasa ya, terutama di Indonesia yang kita hidup di negara ini, ya, bermacam-macam keyakinan, bahkan yang aneh-aneh pun muncul ya. Yang hari ini yang aneh pun muncul ketika di YouTube atau dimanapun, ya sekarang kita disaksikan, dihadirkan dengan orang-orang yang dimana mereka itu lebih mencintai boneka daripada manusia, lebih mencintai bayi boneka daripada bayi asli, atau mereka tidak menginginkan untuk punya anak tapi menginginkan yaitu bayi dari boneka. Bahkan punya keyakinan boneka itu bahkan lebih menyenangkan, lebih menghibur, lebih membuat bahagia hidupnya, bahkan berkeyakinan punya arwah. Ingat para jamaah Bapak Ibu, apapun Islam itu sudah mengatur setiap hambanya agar senantiasa tunduk patuh kepada Allah dan mengikuti aturan Rasulnya. Tidak boleh mengikuti keyakinan-keyakinan yang bukan dari Islam. Maka siapapun orang yang memiliki keyakinan yang seperti ini, jelas mereka dhalah, sesat, bahkan bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Karena Islam ini tidak mengenal adanya reinkarnasi, tidak mengenal dengan adanya karma dan yang lainnya. Kalau ada arwah yang meninggal dunia pindah ke boneka tadi, itu jelas Islam tidak mengenal dan itu sesat. Jadi siapapun mereka yang selain Islam ya silahkan, karena itu keyakinan mereka. Tapi bagi umat Islam, maka jangan sekali-kali punya keyakinan yang seperti ini. Ini jelas secara ya naluri, secara pikiran, secara psikologi, ini jelas ini orang yang gila. Jelas ini majnun, crazy, ini orang gila ini. Boneka ini lebih disayangi, lebih dicintai, lebih bisa menghibur daripada manusia. Kan sudah otaknya ini sudah kemana-mana, ini jelas. Orang seperti ini jelas ini nggak punya iman. Ya, ini orang yang nggak punya iman seperti ini, keyakinan yang sesat, keyakinan yang menyimpang dari syariat. Hati-hati ini bagi umat Islam siapapun mereka. Meskipun ya bagi seorang bayi yang umurnya mungkin masih bulanan atau mungkin masih setahun 2 tahun, boleh mereka menggunakan mainan bayi, menggunakan mainan boneka. Itu sekedar hanya untuk membuat permainan-mainan bagi anak-anak. Jadi jangan sampai ada suami memberikan surprise oleh-oleh kepada istrinya boneka. Hati-hati, ini enggak penting, bahkan ini enggak bermanfaat. Berikan aja istri itu motor atau mobil atau wajan atau entong atau mungkin rice cooker, itu bermanfaat untuk masak, untuk kegiatan ke pasar, untuk ngaji, daripada diberikan boneka. Oh, sayangku cinta ini saya berikan boneka, ya ada manfaatnya. Ya, jadi lebih fokus para jamaah Ibu. Kalau untuk anak yang masih kecil, bayi, boleh main boneka. Itu. Kemudian yang kedua, apakah malaikat mendoakan orang yang tidur di dalam kamar yang ada patung, gambar atau foto yang bernyawa meskipun dia dalam kondisi berwudu sebagaimana hadis yang pernah dijelaskan pada minggu kemarin? Maka saya katakan, malaikat yang mendoakan adalah malaikat rahmat yang senantiasa mendoakan orang yang berbuat kebaikan, orang yang beramal soleh, orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang sedang tidur dalam kondisi suci, dia sedang dalam kondisi ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia telah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dia berhak untuk mendapatkan doa dari malaikat rahmat. Nah, bagaimana ketika seorang yang sedang tidur dalam kondisi bersuci, di dalam kamarnya ada patung, gambar, ataupun foto yang bernyawa? Kalau saya sarankan lebih baik ditinggalkan, dihindari, atau kalau bisa tidak ada apapun patung, gambar, ataupun foto yang bernyawa. Yang ada nyawanya ya manusia, hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan, pemandangan, pohon, gambar masjid Mekah atau Madinah atau gambar sungai, itu silahkan. Tapi kalau bernyawa sebaiknya ditinggalkan. Kenapa?
Ini berdasarkan hadis Imam Bukhari Muslim, la tadkhulul malaika baitan fi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak akan masuk di dalam rumah kalau ada anjing dan gambar yang bernyawa. Ingat, meskipun itu adalah ya idolanya sepak bola Ronaldo dipajang itu ya, malaikat rahmat tidak akan mendoakan di dalam. Meskipun itu ada gambar orang-orang yang di game Mobile Legends, ya sudah tidak akan bisa masuk di dalamnya. Ya, percuma dia di situ tidur tapi tidak didoakan malaikat. Ya, rugi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu bishawab. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن